Di dalam Akatsuki ada banyak kelompok orang jahat dan kuat. Ada beberapa tujuan yang berbeda dari anggota Akatsuki serta dengan motif yang berbeda-beda. Tetapi kepercayaan mereka biasanya serupa. Akatsuki ini didirikan oleh Yahiko untuk melindungi desa tersembunyi di tengah hujan. Kemudian setelah Yahiko mati, Nagato pun mengambil alihnya. Dan dia dikendalikan oleh Madara untuk memenuhi ramalan yang tertulis di batu Uchiha. Dan perintah Akatsuki dari Obito adalah kelanjutan dari perintah Nagato. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas urutan-urutan anggota Akatsuki dari yang terlemah hingga yang terkuat. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Ke-13, Juzobiwa. Juzobiwa awalnya dari desa tersembunyi dalam kabut, dan ia memiliki kebencian yang kuat untuk desanya. Meskipun kebencian itu, dia memiliki posisi yang tinggi di desanya sebagai salah satu dari 7 ninja pendekar pedang kabut. Keahliannya dengan pedang membuatnya menjadi legenda sebelum dia bergabung dengan Akatsuki dan menjadi partner dari Itachi Uchiha. Nah, keahlian Juzo ini sebenarnya membuatnya dia menjadi calon penantang untuk menjadi pemimpin desanya sebelum dia meninggalkan dan bergabung dengan Akatsuki. Tapi sayangnya, dalam misi tertentu, Juzo pun akhirnya tewas sebagai anggota Akatsuki. Kalian para penggemar Naruto pastinya mengingat Hidan karena peran emosional yang dia mainkan dalam alur cerita Shikamaru Nara. Anggota Akatsuki ini secara fungsional abadi berkat penyembahannya kepada Dewa Jasin yang sangat rumit. Hidan ini tidak benar-benar harus menjadi petarung terbaik dalam pertarungannya, namun dia tidak bisa mati atau bisa dibilang abadi. Shikamaru membutuhkan banyak perencanaan dan teknik inventif untuk mengakhiri Hidan. Dan bahkan kemudian semua yang dia lakukan adalah dengan menguburnya saja, tanpa membunuhnya. Masih ada kemungkinan kalau dia masih hidup, karena dalam perang dunia shinobi, Hidan sama sekali tidak muncul dan tidak dihidupkan sebagai Edo Tensei. Selalu ada kemungkinan bahwa Hidan atau orang lain yang belajar dari gaya khususnya bisa muncul kembali. Contohnya seperti yang ada pada di Boruto, yaitu musuh yang memiliki kepercayaan sama dengan Hidan yang menyembah Jasin. Ke-11, Deidara. Deidara adalah orang yang cukup aneh dengan banyak bicara. Dia memiliki mulut di tangannya dan keterampilan yang sangat eksplosif dalam hal seninya, yaitu seni tanah liat ledakan. Tidak hanya sembunyi-sembunyi dalam menggunakan tanah liat sebagai senjata peledaknya dengan menggunakan tangannya, Deidara juga dapat menciptakan bom peledaknya sendiri dengan tubuhnya dan menciptakan bom yang sangat besar dan sangat kuat. Dan juga Deidara dapat menghadapi Gaara dan Sasuke sendirian, dan itu mengesankan karena tidak banyak shinobi lain yang dapat melakukannya dengan sukses sendirian seperti Deidara. Namun pada dasarnya Deidara adalah ninja dengan jenis pertarungan jarak jauh. Anggota Akatsuki terkuat satu ini akan mudah untuk dikalahkan jika yang dihadapinya adalah seorang ninja dengan pertarungan jarak dekat layaknya Naruto dan Sasuke. Maka dari itu, Deidara saat melawan Sasuke, dia mengorbankan tubuhnya untuk menyerang Sasuke dengan ledakan yang sangat kuatnya tersebut. Ke-10, Konan. Konan adalah satu-satunya anggota Akatsuki terkuat perempuan yang sudah bergabung dengan organisasi Akatsuki sejak awal. Konan sebenarnya merupakan teman kecil dari Nagato dan juga Yahiko atau Pain. Dalam keahlian tekniknya, Konan dapat menggunakan jutsu kertas, di mana dia bisa menggunakannya untuk bertarung, bahkan membentuk dirinya seperti potongan-potongan kertas. Dan juga dengan jutsu kertasnya tersebut, dia dapat menciptakan ledakan yang tercipta dari jutsu segel kertasnya itu. Dan bukti bahwa dia cukup kuat adalah ketika dia bertarung melawan Obito sendirian. Walaupun dia diuntungkan dengan informasi kelemahan dari Obito, tetapi tetap saja dia berhasil memojokkan Obito dan memaksanya menggunakan Izanagi agar bisa selamat dari 1 miliar bom kertas yang telah diciptakan oleh Konan. Ke-9, Kabuto Yakushi. Nah, dapat diperdebatkan apakah Kabuto ini pernah menjadi anggota Akatsuki atau tidak. Saat bekerja di bawah Orochimaru, dia pernah menyusup ke organisasi mereka. Jadi, mungkin Kabuto ini akan kita masukkan ke dalam daftar.
Kabuto ini mempelajari semua teknik yang paling berbahaya dari Orochimaru. Bahkan dia memasukkan semua sel Orochimaru ke dalam dirinya dan berlatih dengan Raja Ular tersebut dan menjadikan dirinya menjadi setengah ular, serta berhasil menyempurnakan Jutsu Edo Tensei. Kedelapan, Sasori. Sasori adalah master boneka yang merupakan pembuat boneka dan pembunuh sebelum bergabung dengan Akatsuki. Pembunuhannya yang paling mengesankan adalah membunuh Kazekage ketiga tanpa sepengetahuan warga desa. Dan setelah itu, dia membuatnya menjadi boneka yang kuat dan sepenuhnya mampu memegang pasir besi melalui bonekanya. Sasori juga telah membuat banyak orang menjadi boneka selama bertahun-tahun, termasuk orang tuanya sendiri dan bahkan dirinya sendiri. Karena dia membuat dirinya menjadi boneka ketika dia masih muda, dia menyamar sebagai seorang anak muda karena ia telah memperluas parameter kontrol cakra di luar ninja biasa. Dan ia mampu menggunakan 100 boneka sekaligus, bukan hanya satu untuk setiap jari, tetapi sekaligus ratusan boneka dalam dua tangannya. Semua senjatanya dipenuhi dengan racun, dan dia dikenal mampu menyerang dengan jutaan proyektil homing mikroskopis dari Iron Sen pada saat yang sama. Ketujuh, Zetsu. Zetsu tidak diragukan lagi salah satu karakter paling cerdas di semua Naruto. Menjadi salah satu putra dari Kaguya, Zetsu berencana selama ribuan tahun untuk membawa Kaguya kembali, dan dia benar-benar menulis ramalan di batu Uchiha untuk menipu para klan Uchiha. Dan untuk menggerakkan peristiwa yang menyebabkan Madara menyampaikan keinginannya kepada Nagato sehingga dia dapat membuat Akatsuki, kelompok klon Zetsu yang lebih lemah dibuat secara massal dan membunuh banyak orang. Black Zetsu sendiri mampu menempel ke orang-orang yang kuat sampai-sampai Madara dikalahkan dengan hanya sekali tusuk dan menghentikan pergerakan Madara saat Black Zetsu sedang mengendalikan Obito. Keenam, Orochimaru. Orochimaru telah ada di seluruh dunia shinobi dan dia mungkin adalah ninja yang paling berpengetahuan sejak Hagoromo tentang jutsu-jutsu. Dorongannya untuk bergabung dengan Akatsuki adalah mempelajari jutsu yang dia gunakan oleh orang-orang Akatsuki, dan tujuan utamanya adalah menjadi benar-benar abadi dan untuk menguasai setiap kemungkinan jutsu yang dia ingin miliki. Salah satu hal yang paling hebat tentang Orochimaru adalah sulit untuk secara permanen membunuhnya. Bahkan setelah Sasuke membunuh Orochimaru, Orochimaru ternyata belum mati dan bangkit kembali. Di sisi lain, beberapa pengguna genjutsu bahkan telah berhasil menangkap Orochimaru dalam teknik mereka, dan Orochimaru pastinya selalu kembali dan selamat. Seperti yang pernah diceritakan, Orochimaru ini pernah disegel oleh Itachi, tapi dia selalu kembali. Orochimaru juga dapat menggunakan teknik Edo Tensei untuk memanggil Hashirama dan Tobirama serta Minato dan Hokage ketiga untuk bertarung di Perang Dunia Shinobi. Bahkan Orochimaru juga sudah menyempurnakan teknik Edo Tensei-nya. Dia juga dapat mengambil tubuh orang lain dengan mudah untuk terus bertambah muda, seperti saat dia mengambil tubuh Zetsu untuk membuat tubuh dirinya yang sangat muda. Kelima, Kakuzu. Kakuzu bergabung dengan Akatsuki dengan harapan untuk memperluas kekayaannya, dan dia dikenal sebagai salah satu orang yang paling rakus duit di dunia shinobi. Dia diketahui benar-benar telah mengeluarkan beberapa Jinchuriki, termasuk Fu dan Yugito. Dan dia telah membunuh seluruh desa sendirian tanpa bantuan dari Hidan. Kakuzu berhasil membuat dirinya abadi dengan membuat kesepakatan dengan setan, dengan membiarkan mereka masuk ke dalam tubuhnya dan memiliki 5 jantung yang artinya butuh 5 kali membunuhnya untuk benar-benar mati. Yang masing-masing itu diwakili di tubuhnya sebagai topeng yang menggunakan sifat cakra yang berbeda-beda. Dan bisa dikatakan Kakuzu ini sangat kuat atau cukup kuat, sehingga mata Tabi pun dan Kakashi tidak mampu merusaknya dalam keadaan normal dan butuh waktu lama dan kerjasama untuk mengalahkannya. Keempat, Kisame. Kisame adalah seseorang yang memiliki banyak kemiripan dengan Hiyu. Dia juga telah dilatih oleh salah satu dari 7 pendekar pedang yang telah mati, yaitu mantan pengguna Samehada. Setelah tuannya bunuh diri, dia mengambil pedangnya dan menjinakkan pedang makhluk ini dan belajar untuk bergabung dengan Samehada atas kehendaknya, dan kemudian berhasil mengendalikan Samehada setelah tawar-menawarnya. Kisame bisa dikatakan sebagai binatang berekor yang hampir mirip dengan Biju, namun versi kecilnya. Kisame ini tercatat memiliki cadangan cakra dan kekuatan binatang berekor.
Dia bertarung dengan mengeringkan cakra lawannya terus-menerus selama pertempuran. Bahkan Kisame sendiri bisa merubah dirinya menjadi seekor biju kecil, yaitu berbentuk hiu. Selain itu, Kisame juga telah bertarung melawan Killer Bee. Dan dalam pertempuran keduanya melawan Killer Bee, dia berhasil menguras sebagian cakranya dan kembali ke Akatsuki dengan informasi yang dia dapatkan dari Killer Bee. Tapi di sisi lain, setelah Kisame kembali dan bertarung lagi dengan Killer Bee, akhirnya Kisame pun terbunuh. Bukan terbunuh oleh Killer Bee, namun dia bunuh diri dengan membuat dirinya dimakan oleh hiunya sendiri saat akan diinterogasi oleh Killer Bee dan yang lainnya. Ketiga, Itachi Uchiha. Itachi adalah kakak Sasuke dan dia telah membunuh seluruh klannya dan menyisakan saudaranya Sasuke sebelum bergabung dengan Akatsuki. Saat di Konoha, Itachi adalah anggota Anbu sebagai pembunuh bersama dengan anggota Uchiha lainnya, yaitu Shisui, yang telah mati bunuh diri agar tidak mengikuti perintah Danzo. Danzo memberi perintah agar klan Uchiha dimusnahkan dan Itachi yang melaksanakan aksi tersebut. Itachi pun memiliki beberapa jutsu identik yang paling tangguh dari Akatsuki, yang mana dia mampu menggunakan Tsukuyomi yang dapat menciptakan dunia genjutsu, di mana dia dapat mengendalikan semua materi ruang dan waktu dan membuat salinan dirinya yang tidak terbatas. Dia juga bisa menggunakan teknik Susanoo-nya, di mana dia bisa menyegel seseorang dengan senjata Susanoo-nya. Dan dia bisa mengendalikan nasib itu sendiri menggunakan Izanagi dan Izanami. Tapi sayangnya, Itachi akhirnya mati terbunuh di tangan adiknya sendiri, beserta penyakit yang dideritanya. Kedua, seluruh Pain dan juga Nagato. Pain Tendo adalah mayat dari Yahiko, yaitu pendiri Akatsuki asli bersama dengan Nagato dan Conan. Pain sendiri bekerja sebagai pemimpin Ordo kedua Akatsuki setelah Nagato. Meskipun Pain sendiri dikendalikan dari jarak jauh oleh Nagato Uzumaki, Pain ini memiliki mata Rinnegan yang diberikan oleh Madara, yang sebenarnya Rinnegan Nagato. Yang mana saat Nagato mengendalikan Pain, maka Pain akan mendapatkan Rinnegan Nagato dari jarak jauh, beserta dengan Pain-Pain lainnya. Nah, untuk anggota Pain lainnya, mereka adalah anggota Shinobi yang telah dibunuh dan diburu oleh anggota Akatsuki dan dijadikannya sebagai Pain. Dalam kekuatannya, Nagato dan Pain lainnya dengan menggunakan Rinnegan, mereka dapat mengendalikan gravitasi menggunakan Shinra Tensei dan Chibaku Tensei, dan mampu menggunakan Sage Six Path yang kemungkinannya untuk memanggil binatang yang sangat kuat, memanggil dewa kematian, mengeluarkan jiwa-jiwa manusia, mengubah tubuhnya saling terhubung dengan semua Pain. Dan dia juga dapat membangkitkan orang yang baru saja dia bunuh. Dan untuk kematiannya, Pain ini dibunuh oleh Naruto. Dan kemudian untuk Nagato, setelah terkena ceramah no jutsu, akhirnya dia pun mati karena penyakitnya akibat terlalu banyak menggunakan kekuatan mata Rinnegan-nya. Pertama, Obito Uchiha. Obito adalah pendiri Orde ketiga Akatsuki setelah menjadi murid Minato, Hokage keempat. Sementara Obito telah dianggap meninggal bertahun-tahun yang lalu sebagai seorang anak shinobi, dia diam-diam mengawasi Kakashi selama misinya dan membantunya keluar pada saat dibutuhkan tanpa tertangkap. Dia akhirnya menjadi penyebab kematian Minato. Dalam kekuatannya, Obito memiliki genjutsu bahkan lebih besar daripada Koto Amatsukami yang mampu menjaga dan mengendalikan Nyagura di bawah kendalinya selama bertahun-tahun. Obito kemudian menggunakan Rinnegan-nya yang sebelumnya digunakan oleh Nagato dan kemudian menguasainya. Dan saat menggunakannya, mode Six Path yang dia kendalikan semuanya berfungsi penuh serta dapat mengendalikan semua Jinchuriki. Namun akhirnya setelah aksinya dalam Perang Dunia Shinobi keempat, setelah Obito sadar diri karena terkena ceramah no jutsu dari Naruto, Obito pun ikut bergabung dengan Naruto dalam mengalahkan dan menyegel Kaguya. Hingga akhirnya Obito pun terkena tusukan dari Kaguya yang membuat tubuhnya menjadi abu. Dan demikian adalah pembahasan tentang urutan-urutan anggota Akatsuki dari yang terlemah hingga yang paling kuat menurut kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.